Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Mata kuliah Ulumul Quran 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang syuruh tafsir wa adabuhu. Perkenalkan, nama saya Putri Humairah dengan NIM 23212233. Saya Rahmanur Aini dengan NIM 23212236. Saya Rayhana dengan NIM 23212244. Baik, kita ke pembahasan pertama, yaitu kenapa kita harus mempelajari atau kenapa ada syarat-syarat yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Jadi, sejak masa sahabat dan tabi'in, para ulama sudah sangat serius dalam menafsirkan Al-Quran, menganggapnya sebagai wahyu yang mengandung makna mendalam. Mereka tidak hanya memandang Al-Quran sebagai teks biasa, tetapi sebagai kalam ilahi yang harus dipahami secara mendalam dan hati-hati. Oleh karena itu, mereka menetapkan sejumlah syarat bagi siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran. Baik, apa aja itu syarat-syaratnya? Syarat-syarat yang harus dikuasai oleh seorang mufassir yaitu ilmu bahasa Arab. Seorang mufassir harus menguasai bahasa Arab secara mendalam, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki kekayaan makna dan keunikan struktur. Selanjutnya, ilmu nahwu. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah nahwu atau tata bahasa sangat penting, karena perubahan dalam struktur kalimat dapat mengubah makna. Kemudian ilmu syaraf. Seorang mufassir harus menguasai ilmu syaraf untuk memahami perubahan bentuk kata dari wazan yang mempengaruhi makna ayat. Ilmu balaghah. Ilmu balaghah berkaitan dengan keindahan bahasa, termasuk ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badiah yang diperlukan untuk memahami kedalaman makna Al-Quran. Selanjutnya yaitu seorang mufassir harus menguasai ilmu qiraat, menguasai berbagai varian bacaan qiraat dalam Al-Quran yang dapat mempengaruhi interpretasi dan makna dari ayat-ayat tertentu. Selanjutnya itu ilmu ushul fiqh. Ilmu ini membantu mufassir memahami metode pengambilan hukum ijtihad dari Al-Quran, termasuk prinsip-prinsip dasar fikih yang berlaku. Selanjutnya ilmu asbabun nuzul, pengetahuan mengenai sebab-sebab turunnya ayat-ayat tertentu yang akan membantu mufassir memahami konteks dan maksud Allah dalam wahyu tersebut. Ilmu selanjutnya yaitu ilmu nasakh dan mansukh, pengetahuan tentang ayat yang telah dihapus yaitu mansukh dan yang masih berlaku untuk mengetahui perubahan hukum dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ilmu fiqh, yang memahami prinsip-prinsip fikih dalam kaitannya dengan hukum yang diturunkan dalam Al-Quran untuk menghindari kesalahan dalam menarik kesimpulan hukum. Selanjutnya yaitu ilmu hadis. Seorang mufassir harus menguasai ilmu hadis agar bisa memahami bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendukung dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Selain penguasaan ilmu-ilmu tersebut, seorang mufassir juga harus memiliki kepekaan terhadap bahasa Al-Quran dan kemampuan untuk menangkap nuansa maknanya. Ini memerlukan latihan intensif dan ketakwaan. Dan amal soleh juga sangat penting, karena hati yang kotor atau dipenuhi dengan hawa nafsu dapat menghalangi pemahaman terhadap Al-Quran. Mungkin itu saja pembahasan syarat-syarat yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika mufassir. Imam Az-Zarkashi mengemukakan pendapatnya di dalam kitab Al-Burhan. Ketahuilah bahwa memahami makna wahyu ilahi tidak akan berhasil dan tidak akan mendapatkan rahasianya apabila di dalam hatinya ada kesombongan, hawa nafsu, cinta dunia, melakukannya demi perbuatan dosa, tidak mengetahui hakikat iman, mengambil pandangan orang lain tanpa dilandasi ilmu, atau cenderung menggunakan akalnya. Ini semua merupakan penghalang yang harus disingkirkan dalam diri seorang mufassir. Ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang baik. Yang kedua, tawadhu dan baik akhlaknya. Yang ketiga, senantiasa mengingat perintah Allah dan juga senantiasa beramal sholih. Yang keempat, menghindari penafsiran dari hawa nafsu. Yang kelima, teliti dalam memeriksa Al-Quran dan juga hadis. Yang keenam, bersikap terus terang kepada kebenaran. Dan yang ketujuh, menghindari fanatisme golongan atau mazhab tertentu. Baiklah, materi yang terakhir yaitu hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mufassir. Az-Zahabi mengatakan bahwa seorang mufassir agar tidak terjatuh dalam kesalahan, maka ia harus meninggalkan hal-hal berikut. Yang pertama, terburu-buru menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui aturan-aturan kebahasaan dan usul asy-syariah. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan gaya bahasa yang tinggi. Maka menafsirkannya perlu memahami kaidah-kaidah bahasa Arab seperti ilmu nahwu, ilmu tata bahasa, ilmu sorof, perubahan kata, ilmu balaghah, keindahan bahasa, dan lain-lain. Usul asy-syariah adalah prinsip-prinsip syariah.
yang mencakup maqasid asyariah atau tujuan hukum Islam dan kaidah-kaidah fikih yang menjaga keseimbangan dan hikmah hukum dalam Al-Quran. Hal-hal yang harus dihindari yang kedua yaitu terlalu mendalami sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah seperti ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, ada muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya. Jika mutasyabihat adalah ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas maknanya atau masih samar atau tersembunyi. Contohnya seperti huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim. Hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mufasir yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu dan dugaan-dugaan semata. Menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu artinya menafsirkan Al-Quran karena kepentingan pribadi, kepentingan duniawi, fanatisme golongan, dan lain-lain. Sedangkan menafsirkan dengan dugaan-dugaan semata artinya menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui, tanpa berdasarkan ilmu bahasa Arab, tanpa dalil, tanpa konteks bahasa, dan lain-lain. Yang keempat adalah penafsiran yang ditundukkan pada mazhab yang rusak. Artinya memaksakan ayat-ayat Al-Quran agar seolah-olah mendukung ideologi atau aliran pemikirannya yang menyimpang dari kebenaran. Hal-hal yang harus dihindari oleh seorang mufasir yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang dipotong-potong atau parsial tanpa adanya argumen yang jelas. Dimaksud dengan menafsirkan ayat Al-Quran secara terpotong-potong yaitu tidak melihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, tidak memperhatikan konteks atau asbabun nuzul, atau tidak mengaitkan dengan ayat-ayat lain yang membahas tema yang sama. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.